Assalamualaikum. Ada yang pendiam dan ditambah satu di rumah habis garam, habis segala macam. Jangkrik suaranya seperti apa? Karena nggak bosen ya, kasihan anak didiknya. Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wayuni Handari dengan NPM 192210167. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswi semester 5, Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Pada kesempatan ini, pada video kali ini berkaitan dengan tugas pada mata kuliah metode khusus PAI oleh dosen pengampu yaitu Ibu Rina Mida, MPDI. Assalamualaikum Ibu. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip mengajar pembelajaran PAI. Mengajar. Nah, berkaitan dengan mengajar tentunya ini bukan suatu hal yang mudah ya teman-teman. Apalagi konsekuensi dan tanggung jawab seorang guru itu adalah suatu hal yang berat. Jika di dalam kelas, guru pasti akan berhadapan dengan kelompok peserta didik dengan berbagai macam karakter peserta didik masing-masing. Mungkin ada yang usil, jahil sama teman-temannya, atau ada yang pendiam dan berbagai karakter masing-masing. Nah, disinilah peran seorang guru itu penting banget dalam memberikan bimbingan, pembinaan ke peserta didik untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta lebih aktif, kreatif, disiplin, dan sebagainya. Prinsip yang pertama, pendidik harus menguasai pembelajaran. Maksudnya adalah pendidik harus mengetahui dan memahami dengan jelas inti dari pembelajaran yang akan disampaikan di kelas, supaya peserta didik mengerti serta tertarik dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan nantinya. Prinsip yang kedua adalah diutamakan untuk susunan yang sistematis, seperti contohnya membuat RPP. Ketika hendak melangsungkan kegiatan belajar mengajar, hendaknya sebagai seorang pendidik menyekan RPP atau rencana pembelajaran. Nah, dari RPP tersebut sudah tersusun rapi pembelajaran yang akan disampaikan, sasarannya kemana sudah jelas, jadi tidak ngalor ngidul gitu. Prinsip yang ketiga, banyak menggunakan contoh kehidupan. Misalnya, mengajak peserta didik untuk memikirkan solusi atas masalah yang dihadapi. Tetapi di sini masalahnya yang ringan-ringan ya, jangan terlalu berat, disesuaikan dengan psikologi peserta didik. Prinsip yang keempat, mampu menggunakan bentuk cerita. Tetapi selain bentuk cerita dengan pengucapan lisan, bisa juga menggunakan gerakan-gerakan, misalkan bernyanyi dan disertai dengan gerakan-gerakan. Contohnya begini: 1 ditambah 1, roda motor ada 2. 2 ditambah 1, roda beca ada 3. 3 ditambah 1, roda mobil ada 4. 4 ditambahkan 1, rukun Islam ada 5. Terus baru ditunjuk ke siswanya, rukun Islam yang pertama. Misalkan siswanya menjawab, rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, dan seterusnya. Prinsip yang kelima adalah melibatkan panca indera peserta didik, seperti menggunakan media audiovisual. Jadi dengan mengajak siswa itu melihat dan juga mendengarkan, misalnya seperti itu. Seperti kita mengajak peserta didik melakukan pengamatan di luar kelas, misalkan mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kelas. Misalkan ada jangkrik suaranya seperti apa, begitu. Prinsip yang keenam, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Maksudnya tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai objek pembelajaran saja, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang ikut andil dalam proses belajar mengajar. Contohnya, ketika peserta didik menyampaikan pendapatnya, biarkan dia menyampaikannya dengan bahasanya sendiri. Dan ketika peserta didik menyampaikan pendapatnya tadi,
Di saat itulah terbentuklah keberanian dalam dirinya. Mungkin yang awalnya peserta didik pendiam, ketika diberi kesempatan itulah peserta didik menjadi pemberani. Prinsip yang ketujuh, pendidik harus menguasai psikologi siswa. Nah, di sini pendidik diharuskan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan dianjurkan sebagai pendidik harus profesional dalam mengajar. Misalnya yang udah rumah tangga tuh pas cabenya habis, di rumah habis, pusing, aduh cabai di rumah habis, garam habis, segala macam. Ya udah, kalau ketika tadi kelas jangan membawa masalah-masalah yang di rumah terus bawa ke kelas, kasihan anak didiknya. Ya, jadi harus profesional dalam kondisi apapun, ketika ada masalah apapun jangan dibawa ke kelas. Jadi harus profesional. Prinsip ke-8 adalah cara mengajar yang menarik dan bervariasi. Nah, tentunya sebagai seorang pendidik ini harus mampu menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan, menarik dan tidak boring supaya anak-anak gak bosan ya. Misalkan diselingi dengan permainan atau bernyanyi seperti yang saya contohkan tadi, bernyanyi 1 ditambah 1 roda motor ada 2. Nah, di situ secara tidak langsung mengajak siswa untuk berhitung. Nah, kemudian di akhir tadi 4 ditambahkan 1, rukun Islam ada 5. Nah, itu masuk dengan sasaran spiritual begitu. Jadi prinsip utama metode pembelajaran itu sendiri adalah menempatkan guru sebagai pembimbing, fasilitator, kemudian inspirasi bagi peserta didiknya, dan melakukan pembelajaran yang interaktif. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, dan jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, menjauhi kerumunan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu